pertanyaannya, di kantor saya terdapat di kantor saya terdapat pekerja bagian marketing, baik yang berstatus sebagai pegawai kontrak PKWT dan pegawai tetap PKWTT. Adapun pertanyaan saya adalah, apakah untuk sektor perbankan, nah ini perbankan ya, apakah kalau sektor perbankan diperkenankan adanya PKWT? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah pekerja yang berstatus PKWT dan PKWTT dapat diberikan SP 1, 2, dan 3 lalu diberhentikan dengan dasar tidak tercapai target marketing ditetapkan oleh perusahaan? Nah, ini sebenarnya industrinya perbankan. Ya, baik. Jadi pertanyaan pertama, apakah sektor perbankan diperkenankan adanya PKWT? Sebenarnya hanya sektor perbankan, Pak Abi. Di semua sektor, Ya. sepanjang terjadi hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, itu diperkenankan ada PKWT, boleh. Ya. Hukum dasarnya boleh, ya kan? Dia boleh, nggak ada kewajiban semua harus PKWT, nggak ada. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah syaratnya cuma syarat pertamanya, syarat paling dasarnya mengenai PKWT atau PKWTT kan adalah sifat sementara. Kalau pekerjaannya ini jenis dan sifat pekerjaannya sementara, boleh di PKWT-kan. Apapun industrinya, apapun sektornya. Tapi kalau ternyata jenis dan sifat pekerjaannya ini tidak sementara, maka tidak boleh di PKWT, harus PKWT atau permanen. Apapun sektor industrinya, apapun jenis industrinya. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan Industri tertentu. industri tertentu harus PKWT semua, enggak. Sepanjang memang dibutuhkan dan sifat kesementaraannya itu memang ada, boleh. Dan itu harus siap dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Jadi perusahaan dalam menentukan nih, contoh nih, kalau contoh yang diangkat nih, bagian marketing, ada yang kontrak, ada yang permanen. Ya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum mengenai alasan membuat hubungan kerja kontrak bagi karyawan marketing yang berstatus kontrak. Ya. Termasuk juga perusahaan harus bisa membuat penjelasannya, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan hubungan kerja bagian marketing yang permanen atau PKWTT. Klasifikasian. Ini kalau yang repot nih kalau pekerjaannya sama. Iya. Sama-sama. Tapi kontrak saya udah Pak. Iya, sama-sama marketing, sama-sama staff, kemudian sama-sama di area yang sama. Iya. Sama-sama Jabodetabek. Kerjaannya sama, satu kontrak, satu permanen. Wah, ini yang seru nih. Ibarat kamu waktu penandatangan kontrak di hari Jumat Kliwon. Nah, yang satunya rapi lebih. Ya kan? Nah ini PR siapa? AR ini, ya. Tuh, nah baru pertanyaan berikutnya. Kalau pekerjaan berstatus PKWT dan PKWTT, boleh nggak dikasih SP 123? Boleh. Iya. Boleh, kan itu karyawan juga. Kecuali yang nggak boleh itu ngasih SP 123 ke vendor. Nah itu nggak ada urusannya. Ya, dasar hukumnya bukan hukum ketenagakerjaan, tapi dasar hukumnya kontrak bisnisnya. Iya. Kalau SP 123 yang disebutkan di sini adalah SP 123 berdasarkan hukum ketenagakerjaan, boleh sepanjang dia karyawan, baik PKWT maupun PKWTT, boleh. Kemudian boleh nggak diberhentikan dengan dasar tidak tercapainya target marketing? Nah, ini dasarnya berarti bukan melakukan pelanggaran karena surat peringatan ketiga ya. Ya. Karena melakukan pelanggaran dalam masa berlakunya surat peringatan ketiga, tapi dasarnya berbeda nih. Ya. Disebutkan dasarnya adalah tidak tercapainya target marketing. Tidak perform. Tidak perform. Ini hati-hati. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini tidak perform dengan pelanggaran. Karena kalau mau diarahkan kepada PHK karena surat peringatan, maka bunyinya itu adalah melakukan pelanggaran dalam masa berlakunya surat peringatan 3. Tinggal ditentukan nih surat peringatan 3-nya apa, dia masih dalam masa berlakunya, kemudian dia melakukan pelanggaran. Ya. Nah, itu semua harus ada justifikasi hukumnya. Baru dia bisa disebut PHK karena pelanggaran. Tapi kalau dasarnya ada di PHK karena tidak tercapai target marketing, hati-hati. Ya,
ya. Saya nggak langsung bisa bilang ya atau tidak. Ya. Karena kalau saya nggak menemukan tuh dasar hukum Target marketing ya. target marketing dalam jenis PHK-nya itu. Ya.